Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru yaitu terkait pemberkasan usul penetapan nomor induk P3K. Nah, di sini sudah rilis surat edaran dari BKN Bapak Ibu terkait petunjuk dalam usul penetapan nomor induk P3K. Nah, kita langsung saja cek suratnya Bapak Ibu. Nah, ini dia surat edaran baru dari BKN. Ini terkait usul penetapan nomor induk P3K tenaga guru tahun 2022 secara elektronik. Nah, ini ditujukan kepada PPK di kementerian atau lembaga dan juga PPK di pemerintah provinsi, kabupaten atau kota. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu. Berkenaan dengan telah ditetapkannya kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K jabatan fungsional guru 2022 oleh Menteri Pan-RB serta dalam rangka persiapan penetapan nomor induk P3K. Nah, ini sudah mulai persiapan penetapan nomor induk P3K tenaga guru 2022. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, kita lihat poin yang pertama. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K antara lain menyebutkan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus. Nah, jadi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon P3K oleh PPK, yaitu pejabat pembina kepegawaian masing-masing daerah, dan juga diangkat sebagai P3K. Nah, ini sudah diangkat menjadi P3K setelah mendapat persetujuan teknis dan nomor induk P3K dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu akan diangkat menjadi ASN P3K jika sudah mendapatkan nomor induk P3K ataupun penetapan nomor induk P3K dari BKN. Jadi seperti itu. Kemudian poin yang nomor 2, kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru ini sesuai dengan Permen Pan-RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Kemudian poin yang nomor 3, berdasarkan peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah dirubah peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 18 tahun 2020 tentang petunjuk teknis. Nah, ini petunjuk teknisnya pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Antara lain dinyatakan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat calon P3K oleh pejabat pembina kepegawaian PPK dan diangkat sebagai PPK setelah mendapat persetujuan teknis penetapan nomor induk P3K dari Kepala BKN. Selanjutnya, pemeriksaan kelengkapan. Nah, jadi kelengkapan ataupun berkas-berkas yang nantinya Bapak Ibu unggah di akun SSCSN ini nantinya akan diperiksa Bapak Ibu, yaitu kelengkapan dan keabsahan berkas usul penetapan nomor induk P3K dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi untuk berkasnya ini ada ijazah, scan ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian SKCK, surat bebas narkoba dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 4 ini adalah pengumuman Bapak Ibu, pengumuman bagi pelamar yang lolos. Kemudian yang nomor 5 ini, nah ini Bapak Ibu, ini mengunggah. Jadi pelamar mengunggah berkas yaitu berupa PDF yang mana nantinya Bapak Ibu diunggah di akun SSCSN masing-masing pelamar. Kemudian yang nomor 6, persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan nomor induk P3K ini diatur dalam pasal 25 peraturan BKN nomor 1 tahun 2019. Nah, jadi sudah ada ketentuannya yaitu peraturan BKN nomor 1 tahun 2019. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup. Nah, jadi nantinya untuk saat ini Bapak Ibu sudah bisa mengisi daftar riwayat hidup di akun SSCSN masing-masing pelamar. Nah, kemudian untuk poin yang nomor 7 ini adalah kelengkapannya Bapak Ibu, berkas ataupun dokumen usul penetapan nomor induk P3K yang harus diunggah oleh pelamar. Nah, untuk ketentuannya ini Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan instansi daerahnya masing-masing karena masing-masing daerah ini tidak sama Bapak Ibu untuk ketentuannya, yaitu misalkan untuk keterangan membuat SKCK. Nah, ini tidak sama biasanya, disesuaikan dengan masing-masing instansi. Nah, untuk berkas yang diunggah yang pertama adalah pas foto terbaru Bapak Ibu, pakaian formal berlatar belakang warna merah. Kemudian ijazah asli di-scan Bapak Ibu, kemudian transkrip nilai asli ini juga di-scan PDF. Kemudian daftar riwayat hidup yang Bapak Ibu sudah isikan di akun SSCSN. Ini nantinya Bapak Ibu print out, kemudian Bapak Ibu tanda tangani bermaterai 10.000, kemudian Bapak Ibu scan dan diunggah di akun SSCSN masing-masing pelamar.
Kemudian juga ada surat pernyataan 5 poin. Ini dia Bapak Ibu, pernyataan 5 poin. Kemudian SKCK ini diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS. Jadi perlu diingat ini berstatus PNS. Kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika. Nah, jadi ini adalah surat bebas nafsa. Kemudian yang I adalah keputusan pengangkatan calon P3K yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, jadi ini tugasnya dari PPK Bapak Ibu, yaitu pejabat pembina kepegawaian yang sudah ditetapkan keputusan pengangkatan. Kemudian poin yang nomor 8, penyampaian dokumen usul penetapan nomor induk P3K. Nah, ini untuk penyampaiannya Bapak Ibu. Penyampaiannya ini disampaikan melalui sistem informasi aparatur sipil negara atau CASN. Nah, jadi seperti itu. Ini tugasnya instansi Bapak Ibu. Instansi dapat melakukan approve atau submit usul penetapan nomor induk P3K jabatan fungsional guru. Kemudian yang nomor 9 ini adalah penentuan mulai berlakunya Bapak Ibu. Berlakunya pengangkatan sebagai P3K jabatan tenaga guru tahun 2022 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Bapak Ibu, tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan nomor induk P3K kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah. Nah, jadi ini untuk mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K. Ini dimulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan nomor induk P3K. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ketentuan dari usul penetapan nomor induk P3K yang diterbitkan di dalam surat edaran terbaru dari BKN. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini dia dokumen yang nantinya akan diunggah oleh pelamar yang melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Yang pertama adalah file scan surat pernyataan 5 poin. Nah, jadi Bapak Ibu silakan membuat dokumen terlebih dahulu, selanjutnya Bapak Ibu di scan, selanjutnya Bapak Ibu unggah seperti itu. Kemudian yang kedua file scan surat keterangan SKCK, Bapak Ibu juga membuat SKCK kemudian diunggah. Kemudian daftar riwayat hidup, nah daftar hidup yang sudah diisi tadi Bapak Ibu unggah. Kemudian bukti pengalaman kerja. Kemudian ini apabila memiliki Bapak Ibu, jika tidak memiliki maka tidak perlu diunggah. Kemudian file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter. Kemudian scan ijazah pendidikan asli Bapak Ibu. Kemudian transkrip nilai asli juga di scan, ini maksimal 1000 KB. Kemudian file scan surat lamaran, Bapak Ibu diminta untuk menulis surat lamaran, dan untuk surat lamaran ini disesuaikan dengan masing-masing instansi yang dilamar. Kemudian file scan foto formal terbaru, latar belakang merah, ini maksimal 500 KB. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu. Itu dia berkas-berkas yang nantinya akan diunggah di akun sscsn bkn.go.id ketika Bapak Ibu melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu selesai mengisi daftar riwayat hidup, selanjutnya Bapak Ibu akhiri proses pengisian DRH. Nah, jadi pengisian DRH ini sudah tinggal mengakhiri saja. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.